dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak akan mampu untuk menghitungnya. Alat hitung secanggih apapun, profesor dari manapun, gak ada yang pernah mampu menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup ini harus banyak bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan. Nah kembali, padahal Allah sudah ingatkan, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur atas nikmat-nikmatku, akan aku tambah nikmat-nikmat tersebut. Tapi sebaliknya, wala in kafartum, jika kalian ingkari nikmat-nikmatku, tidak pernah bersyukur atas nikmat-nikmatku, inna azabi lasyadid. Yang sering manusia jadi lupa atas nikmat-nikmat yang telah diterima. Kata Rasulullah dalam sabdanya, nikmatani maghbunun fihi ma katsiran minan nas. Ada dua nikmat. Yang apa itu? As-sehat, nikmat sehat. Wal faragh, orang yang waktu sehat lupa mensyukuri nikmat sehatnya, baru sadar begitu berharganya sebuah kesehatan manakala sakit sudah datang menghantam. Kan pakai BPJS, ya alasan mulu emangnya. Ya. Kadang-kadang kita begitu. Padahal Allah minta nikmatku syukuri. Lagi sehat, manfaatkan sehat kita buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Giliran baru sakit, pengen ke masjid. Orang kampung saya begitu tuh. Orang kampung saya pindah dari sini. Ya. Orang kampung saya pindah dari sini. Ya, pindah ke sono. Penyakitnya begitu. Waktu sehat disuruh sholat, giliran sehatnya ya. Masya Allah. Makanya mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih kuat, manfaatkan buat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau udah mulai tua, Masya Allah Pak, kalau udah mulai tua mau ibadah susah, ya, urat asam kena, ya kan? Mau sujud, orang-orang udah bangun dari sujud, kita baru nyampe, tidak ke sajadah. Imam selesai baca Fatihah, kita baru bangun dari sujud. Padahal imam santai bacaannya, apalagi kalau giliran sholat tarawih. Masya Allah, ini nikmat sehat, manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, memang kalau udah nggak ada baru rasa begitu nikmatnya. Ya, kan gitu. Kalau sudah tiada baru terasa. Gitu ya Pak? Kalau nggak salah gitu. Bahwa kehadirannya sungguh berharga. Baru dikeluarin. Kesehatan itu sangat berharga. Pas giliran sehatnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baru berasa, ya Allah. Banyak orang-orang juga begitu. Giliran waktu hidup susah, nggak mau ibadah, susah nggak mau sedekah, susah beramal soleh. Pas giliran mau meninggal dunia, banyak yang teriak, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Masya Allah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yang sering orang lupa itu sama nikmat wal faragh, nikmat waktu luang. Lagi sempat banyak waktu. Sedangkan kadang-kadang giliran suruh sholat juga begitu. Padahal lagi selonjoran di rumah, azan berkumandang, ntar dulu baru azan. Padahal nggak ngapa-ngapain. Giliran udah mepet waktu sholat, ya, saya sendiri nggak apa-apa. Emang ngeluarin makanannya menggoda iman ini, ya, ngajakin saya berhenti. Nggak ya Pak, jamaah langsung saja, nggak usah malu-malu. Kalau nggak banyak malu tapi. Asrul muslimin rahimakumullah. Hari ini Pak Teguh kehadiran keluarga baru, ya, Muhammad Azril namanya, keren. Harapannya tadi setiap kita punya anak, setiap kita punya cucu, semua orang mendapatkan, ya Allah, mudah-mudahan anak saya soleh, mudah
mudah-mudahan kalau perempuan anak saya solehah, semua mendambakan seperti itu. Tapi terkadang banyak orang yang hanya mendambakan sesuatu, tapi tidak ada perjuangan. Pengen doang. Bapak pengen pisang, cuman melotot aja. Lah kagak bakalan nyampe, Pak. Ya, nggak bisa masuk ke mulut. Ada risol. Ya, inna min haqqil waladi ala walidihi. Ada hak anak terhadap orang tuanya, atau setidaknya kewajiban orang tua terhadap anaknya. Apa itu? Ada 3 hal yang harus kita lakukan ketika kita ingin anak kita soleh dan solehah. Apa yang pertama? Ayyuhsin nasmu. Bapak. Hilang dah materi semua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi. Ya. Yang pertama apa tadi? Ayyuhsin nasmu. Apa itu ayyuhsin nasmu? Kalau punya anak, pengen anak soleh solehah, kasih nama yang baik. Namanya yang cakep. Itu barusan namanya cakep. Ya biar namanya saya pendek juga masih cakep, Pak. Ya, Nisa namanya indah sesuai agama Rasulullah. Keren kan? Terus plastik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kasih nama yang bagus. Kenapa? Pertama, buat kita selaku muslim, nama adalah identitas. Ya Pak, buat Islam itu nama identitas. Apalagi kalau kemarin kejadian tuh KTP dihapus agamanya. Lebih mungkin Pak, giliran ada orang meninggal, kita nggak tahu yang meninggal ini Yusuf apa Yosef. Ya kan kita bingung. Giliran si Yosef kita sholatin, giliran si Yusuf agak. Kenapa? Jadi identitas, biar ketahuan kita status agama kita apa. Makanya kasih nama yang bagus. Selain dari bagus, identitas keagamaan kita harus kita bawa. Ya, beda sama orang zaman dulu kan begitu, Pak. Orang zaman dulu mau ngasih nama selagu-lagunya, kata orang Cilodong. Ya, ada yang namanya si Pengki. Ya, ada yang namanya singkatan dari emak sama bapaknya. Bapaknya Abbas, emaknya Kokom, kasih nama Baskom. Ya. Jadi begitu kasih nama, mesti yang bagus. Karena kita inginkan. Pertama, yang kedua, nama merupakan doa, harapan, dan keinginan orang. Terus saya kasih nama yang indah. Karena keindahan itu merupakan kebahagiaan buat kita. Ayo sinasmu. Yang kedua, wa yu'allimuhumul kitabah. Kalau punya anak, kasih namanya bagus. Yang kedua, ajarkan dia, berikan pendidikan yang terbaik. Pondasinya adalah pondasi agama, pondasi keimanan. Kadang-kadang sekolahnya ya. Itu kalau di TV saya pernah lihat mahasiswa rukun Islam kagak apa. Ya. Sama kayak bapak-bapak di sini kadang-kadang baca kuliah kagak kelar-kelar. Ya, kum dinokum. Ya, lupa. Ya. Wal asri pindah. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Seumur-umur wal asri ayatnya nambah. Ya, Pak. Kolaborasi. Kenapa? Ini merupakan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kalau pengen punya anak yang soleh dan soleh, berikan pelajaran, tanamkan akidahnya yang baik. Bapak-bapak jangan senang-senang dulu punya
mulai remaja rajin ngaji. Kontrol dulu ngajinya kemana. Baca Yasin malam Jumat, bid'ah tuh bang. Nah lu, apa yang kita jawab kalau kayak gitu? Muka lo bid'ah. Agak ada di zaman Rasul. Ya? Artinya kita harus selektif Pak memberikan pendidikan terhadap anak-anak kita. Banyak juga, ya. Anak-anak kita sekolahkan di sekolah-sekolah favorit, kita sekolahkan di sekolah-sekolah yang mahal, tapi lupa kita tanamkan mereka harus bisa baca Quran. Benar nggak? Sekarang kan orang tua begitu, yang penting anak anteng, anak masih kecil, yang penting anteng, yang penting diem. Padahal masa kecil itu masa anak beraktivitas. Anak nangis sedikit kasih HP. Kira-kira kita bener apa enggak tuh? Salah. Ya. Anak butuh perhatian dari orang tuanya, butuh perlindungan dari orang tuanya, dikasih HP. Anteng bocah. Bocahnya anteng, maknya main HP juga. Akhirnya keluarga pada main HP. Dan banyak juga orang-orang sekarang ketika anaknya urusan-urusan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, nilai sekolahnya rendah, mereka pusing 7 keliling. Ya. Waktu dulu masih ada rapot yang zaman dulu itu. Anak kalau pembagian rapot, orang tua banyak yang tanya ke saya, Pak, berapa matematika anak saya? Berapa IPA-nya anak saya? Tapi kalau dibilang 9 matematikanya, 9 IPA-nya, dia nggak pernah ada yang nanyain, Pak, berapa nilai agama anak saya? Kejadian gak bapak-bapak semua? Nanyain apa enggak di sekolahan? Berapa agama anak saya? Nanyain sih, 5 bu, 5 pak. Ya itu juga udah lumayan. 5 lumayan. Padahal yang menghantarkan anak kita menjadi soleh bukan matematika. Yang menghantarkan kita, anak kita bisa berbakti kepada kita bukan IPA, tapi ajaran-ajaran agama yang ditanamkan sejak kecil. Ini yang sudah mulai sekarang hilang. Ya. Makanya tanamkan agama. Kenalkan dia kepada Allah, kenalkan anak-anak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini sering kita lupakan. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kadang-kadang kita sudah mulai miris, Pak. Kalau ada 30 juz, ya, bangga kita. Saya juga bangga di kampung saya. Ada anak-anak 60 tahun belum bisa baca Quran. Ya, di kampung saya. Anak-anak 60 tahun belum bisa baca Quran. Ya, Masya Allah. Apa yang bisa kita banggakan? Apa yang bisa membuat kita jadi bahagia? Kalau kita seusia di atas 40 tahun belum bisa membaca Quran dan tidak punya kemauan untuk belajar baca Quran, sedih gak Pak kira-kira? Bagaimana orang tua kita yang sudah meninggal dunia? Buru-buru habis sholat baca Quran ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didoakan khusus buat orang tuanya, khususan summa ilahu bapak saya bin bapaknya, Al-Fatihah. Ini kalau kita nggak terbiasa seperti ini, Masya Allah Pak. Mendoakan orang tuanya, doain dirinya sendiri juga lupa. Kan banyak Assalamualaikum, salat, Assalamualaikum, Allahumma lantas. Kita kemana-mana dulu, nikmati saat-saat selesai sholat kita. Assalamualaikum, langsung Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, li walidayya. Ya, terus seperti itu kita. Maka buat kita sendiri istighfar susah, ya. Bagaimana orang tua kita? Kadang-kadang orang kampung sebelah sana mah giliran doain orang tua lupa, giliran warisannya ingat banget. Ya. Ya mulia. Artinya
sekarang kita sudah mulai krisis Pak seperti itu. Waktu kita kecil nih, ya haji ya. Waktu kita kecil mau berangkat ngaji tuh, Masya Allah masih indah terdengar walaupun pakai lampu minyak tanah. Rumah jaraknya satu rumah dengan rumah yang lainnya jaraknya jauh-jauh, tapi lantunan-lantunan keagamaan ada di situ. Pada maghrib masih kita dengarkan suara-suara sholawat. Pada maghrib masih kita dengarkan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran. Pada maghrib masih kita dengarkan orang-orang yang sudah sepuh menghafalkan sifat 20. Ya, sekarang yang dihafalin 20.000. Ya. Banyak yang seperti itu Pak. Sudah gak kedengeran lagi sekarang yang seperti itu. Dulu mah walaupun orang tua kita bacaan Qurannya gak fasih, tapi dia selalu istiqomah membacakan ayat-ayat suci Quran. Ya. Walaupun suaranya gak bagus, walaupun sholawatnya cuma sholatullah salamu, itu aja itu, tapi dia merasa bahagia karena berzikir akan menenangkan hati kita. Ya, karena kita kalau lagi zikir boro-boro tenang. Ayah tapinya bapak-bapak sih alhamdulillah sama. Lagi udah masuk masa tenggang lagi zikir, subhanallah subhanallah, ketok-ketok pintu dan kolektor datang, Allahu Akbar Allahu Akbar, makin tegang dia Pak. Ya, ini yang harus kita lakukan, pendidikan agama. Ya, karena semakin sekarang pendidikan agama sudah semakin dijauhi. Yo. Padahal pelajaran agama, belajar baca Quran sekarang itu jauh lebih mudah ketimbang haji waktu kecil. Tadi kan saya sampai di Babur Rahmah. Kalau kita pengen kenal A saja sudah harus punya 3 kosakata, alif, fathah, A, baru kita kenal A. Perbendaharaan kata. Tapi ingat sampai sekarang, ya. Dulu kan waktu masih kecil saya di madrasah An-Nizamiyah, Masya Allah luar biasa. Almarhum Kiai Haji Abdul Somad, sekarang juga masih ada Kiai Abdul Somad ya. Guru madrasah, sekarang guru SD. Enak Pak ngajarinnya. Kita diajarkan tapi ingatan kita sampai sekarang masih luar biasa. Masih dimain-mainin bapak haba lamdo malu babalu ya. Orang Ciledug kan kalau bercanda begitu, babalu ya. Bapak haba ghin lam sukun fathah babalu bagol. Nah, enak. Tapi kita bisa ingat Pak, bercanda tapi belajar. Sekarang enggak, dikit-dikit HP sampai orang tuanya mau berangkat kerja, Quran ketinggalan cuek. Tapi kalau HP ketinggalan udah sampai simpang Depok tuh balik lagi. Kenapa bisa seperti itu Pak? Karena ada gandengan yang gak ketahuan di situ, takut ketahuan sama istri di rumah. Ya, PG pacar gelap. Ya, Masya Allah. Ya, 2 Pak ya. Pertama kasih nama yang baik kalau punya anak pengen soleh. Ya, karena sekali lagi nama identitas. Yang kedua, berikan pendidikan agama yang terbaik. Kita menjadi teladan. Cerminannya adalah kita. Ya, kita nyebader sama, kita juga jangan ngarepin kita soleh yang ngarep mah boleh. Kalau kita nyebader ya. Begitu kan kira-kira. Yang ketiga terakhir, ini pesan Rasulullah SAW. Apa pesan Rasul? Kewajiban orang tua yang ketiga ketika dia punya anak, nikahkan ketika dia sudah balik, sudah dewasa. Ya, ini bahaya Pak. Punya anak kalau udah pengen punya kelarang, maknya ngelarang, bapaknya nggak setuju, maknya nggak setuju. Kalau gitu gue kawin diri aja dah. Ini kalau kawin lari,
Nggak bisa Pak, kawin sambil lari. Ya, ini yang sering terjadi Pak. Makanya pesannya, ketika anak kita sudah dewasa, terutama yang punya anak-anak perempuan, ketika ada yang melamar, segera nikahkan anak kita. Kadang-kadang kita kan kalau giliran itu anak laki-laki datang ke rumah kita, ditanyanya apa? Yang ditanya, kerjanya di mana? Ya, berapa penghasilannya? Kalau saya bohongin, saya kerja di tempat basah. Apa ya? Gali sumur. Basah apa? Ya artinya, pertama tanyakan identitas keagamaannya. Ya, kalau kita mau milih seorang menantu laki-laki, tanyakan identitas keagamaannya. Pertama, namanya siapa? Tadi saya kata Ibrahim apa Abraham? Ya, Pak. Begitu. Kadang-kadang ada satu pakai Mercy, bawa duit sekoper, ya, pakai Honda 70, lotok gitu ya. Hidup segan mati tak mau. Datang pakai peci, pakai sarung. Yang ditanya kira-kira yang mana dulu? Pasti yang duitnya banyak pakai mobil bagus. Yang ini memikir kita aja lu masih sisanya baru bertanya. Padahal yang ini hafiz Quran, ibadahnya bagus, keimanannya luar biasa. Tapi kadang-kadang model-model zaman sekarang yang begitu itu dikesampingkan. Padahal itulah yang bisa menghantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, tanya bapak-bapak yang punya perawan, ya, masih punya perawan apa? Saya mah jangan diterima kalau udah kadar barsa. Ya. Ustaz Hasan mungkin mau nambah, saya tahu. Ya, ya, Ustaz Nusi masuk ke dikit, ya, pengusaha, ya, duitnya banyak. Saya mah guru SD, paling kasih spidol doang. Ya. Hanya begitu Pak. Semangat diri kita. Setidaknya kalau kita pengen anak kita soleh-soleha, semangati dari diri kita. Pahami agama kita, mendengerin nasihat-nasihat. Ini yang luar biasa yang harus kita lakukan. Ya, mudah-mudahan acara tasyakuran dari putri atau putranya, cucu dari Pak Teguh, senantiasa anaknya nanti diberikan kesehatan, cucunya diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Kemudian diberikan panjang umur, diberikan kemudahan orang tuanya dalam mendidik anaknya, dan orang tuanya pun bisa menjadi suri teladan buat anak-anaknya. Amin. Kemudian juga insya Allah anak yang baru saja diakikah senantiasa